أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا أيها الحاضرون والمستمعون والمحترمون رحمكم الله، والحاضرات والمستمعات والمحترمات رحمكم الله. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dilanjutkan dengan kultum kuliah 7 menit. Sebelumnya ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada ketua masjid dan sekretaris masjid. Mudah-mudahan kita menjadi keberkahan untuk semua. Baiklah, pada kesempatan ini ulun akan membawakan bahasan tema tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga, nah ini adalah balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini balasan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Surga ini untuk memasuki surga ini tidak mudah. Kita diuji di dunia, kita diuji dengan masalah, diuji dengan ketakutan, kemiskinan dan lain-lainnya. Tapi kita terus bertawakal kepada Allah. Nah, ketika kita melakukan itu, maka Allah akan membalas dengan surganya. Kita semua pasti merindukan yang namanya surga. Nah, itu pasti. Dan kita pasti menginginkan yang namanya masuk surga. Makanya setiap doa selalu kita lantunkan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Nah, ini minta doa. Ya Allah, jadikanlah kuburnya seperti taman atau kebun dari kebun-kebun surga. Nah, ini tanda bahwa kita memang merindukan surga ini. Karena di surga ini kita mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan yang paling utama yang kita dapatkan, dan itu tidak akan pernah kita dapatkan sewaktu di dunia. Itu kita langsung bisa melihat Tuhan kita, Rabbi. Kita langsung bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Nah, kali ini kalau biasanya kita yang pingin atau merindukan surga, tapi kali ini beda. Kali ini surga yang rindu kepada orang tersebut. Nah, berarti orang ini mempunyai keistimewaan. Ada amalan yang dilakukan orang tersebut sehingga surga, apalah bahasa kalau gaul tuh ngepens. Nah, ngepens lawan orang-orang yang kayak ini nah. Anak 4 golongan ini. Nah, beranjak kita yang pertama. Nah, golongannya pertama yang dirindukan oleh surga itu talil Quran.
orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi orang yang gemar membaca Al-Quran ini konsepnya bagaimana? Nah, artinya orang ini suka membaca Al-Quran. Apakah sekali baca aja lalu surga merindukan? Tidak. Konsepnya seperti ini. Orang ini istiqomah dalam membaca Al-Quran. Al-Quran ini dijadikannya sebagai kebiasaan rutinitas wiritan. Nah ini, baik di kala sibuk dia tetap membaca Al-Quran, ataupun di kala lapang maksudnya. Nah ini, jadi orang-orang tersebut dirindukan oleh surga. Nah makanya kita yang susah ini, yang ngali ini Pak lah, kita ini istiqomah ngali. Amun nang sekali dua kali kawa membaca Al-Quran. Ketika kita sudah tahu misalnya ustadz atau guru-guru memadahkan kalau orang baca Al-Quran ini akan dirindukan oleh surga, wah semangat kita datang ke rumah langsung baca Al-Quran. Semangat, sejus langsung. Wah semangat tadi kan dirindukan surga tadi. Nah tapi esok harinya berkurang semangatnya. Yang sejus, yang 7 lambar atau 8 lambar jadi selambar setengah aja lagi, berkurang. Nah ini istiqomah. Esoknya lagi parai. Nah ini yang susah. Nah jadi yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita ingatkan, kita kuatkan itu istiqomah Bapak-bapak. Jadi kita rutinitas itu yang susah. Makanya kata Nabi ya dalam suatu riwayat, beribadah itu jadi amalan tuh biar aja sedikit, tapi menuntung sampai ke mati. Dosa banyak. Sama halnya dengan membaca Al-Quran. Tidak perlu banyak kita. Kalau banyak bagus bang lah. Cuma istilahnya tuh kalau misalnya mematok 1 lembar aja sehari, tapi sampai maut datang menjemput tetapnya. Nah ini yang luar biasa. Makanya istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karomah. Karena susah istiqomah ini. Al-istiqomah alfun khairu. Al-istiqomah khairun alfu karomah. Nah, istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karomah. Nah ini istiqomah ini kita penting. Nah jadi membaca Al-Quran ini juga sangat luar biasa. Ini diistimewakan oleh Allah orang yang baca Al-Quran ini. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran kata Allah, itu Allah istimewakan ketika dia membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, itu Allah balas 10 kebaikan. Nah ini luar biasa ini. Nah artinya Allah Ta'ala ini memang mengistimewakan orang-orang yang membaca Al-Quran ini. 1 huruf dibalas 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatu wal hasanatu bi asyrin. Nah itu Allah membalas 1 huruf, dibalas oleh Allah kebaikan 10 kebaikan. Pian baca Yasin, Yasin alif lam misalnya ya. Nah itu alifnya itu 10, lamnya itu 10, mimnya itu 10. Nah itu dalam segi pahala. Artinya Allah sangat menghargai, Allah sangat menyenangi, menyukai orang-orang yang dalil Quran ini. Nah makanya orang tersebut termasuk kategori yang dirindukan surga tadi, al-jannah tadi. Nah ini penting. Jadi istiqomah lah. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga ini itu adalah wahafizil lisan. Nah, apa itu wahafizil lisan? Nah, orang ini menjaga wahafizil lisan, orang ini menjaga lidahnya. Nah, orang ini bepander itu kada hendak menyakiti orang kayak itu tah. Nah, jadi lidah ini berasal dari bahasa Arab lah lisan. Nah, ini artinya lidah, al-lisan. Nah, jadi lidah ini istilahnya atau idiomnya itu ada dua istilahnya tuh ada 2 kemungkinan. Nah, seperti diidiomkan itu diistilahkan seperti 2 mata pedang. Nah, itu. Jadi lidah ini bisa menjadi positif, bisa menjadi kebaikan
kalau orang gunakan untuk kebaikan. Misalnya berzikir, la ilaha illallah. Terus lagi bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini berselawat dia. Nah, ini bisa jadi positif sekali ini. Artinya lidahnya betul-betul digunakan untuk kebaikan. Bertasbih, istighfar. Nah, tapi kalau digunakan lidah ini untuk kejahatan, nah ini seperti mata pedang yang sifatnya negatif. Nah, misalnya menggunjing, apalagi mendustai, menipu, menggibah. Nah ini bisa jadi malapetaka lah. Nah makanya wihini ini bukan hanya lidah. Di zaman digital ini bukan hanya lidah yang membuat kita masukkan kita ke dalam kejahatan. Tapi jari-jari kita ini juga berbahaya Pak sekarang. Kita tinggal mencet handphone, kita sebar hoak-hoaknya, apa ya yang kada bujur, atau kita sebagai provokator di suatu media sosial, suatu grup atau apapun, nah ini juga bisa jadi ghibah. Jadi sekarang ini bukan hanya lisan yang dijaga, tapi juga jari-jari kita ini juga perlu kita jaga. Nah makanya kata Rasul mengenai lisan ini pernah dalam suatu riwayat. Nah Rasulullah ini diskusi dengan Mu'az bin Jabal. Nah lalu diskusi Rasulullah dengan Mu'az ini, lama diskusi, lalu mendapatkan satu kesimpulan. Nah jadi berdua diskusi lah. Jadi kata Rasulullah, ya Mu'az, wahai Mu'az, apakah kamu mau aku berikan nasihat kepada kamu? Kalau kamu pegang nasihat ini, kamu akan selamat. Nah narannya Rasulullah kan pasti pang sudah menurut. Nah kayak kita aja tahun guru kita peguruan kan melakukan nasihat inggi aja. Nah inggi aja. Belum tungtung lagi gurunya pandai inggi aja. Bancak menghormati. Nah kayak itu juga Mu'az inggi. Kenapa Rasulullah? Nah, jadi kata Rasul, kamu jaga ini. Nah, ya, sambil menunjukin apa? Gigi, lidah. Nah itu. Nah jadi jaga lidah. Nah jadi Rasulullah memerintahkan itu, jaga lidah. Kata Rasul, kalau kamu mampu menjaga lidah kamu ini yang akan bawa kamu ke surga. Nah tetapi kalau kamu tidak mampu menjaga lidah kamu, nah ini yang akan menyeret kamu dalam jurang-jurang kenistaan, yaitu neraka. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga dari 4 golongan ini, yaitu wamut imil ji'an. Nah itu memberi makan orang yang kelaparan. Nah ini juga salah satu yang amalan yang hendak dirindukan oleh surga. Nah jadi kayak ini, orang yang kelaparan ini berarti orang ini bersedekah ya, tapi sedekahnya tepat. Nah ulun pernah dalam suatu ceramah Ustaz Abdul Somad. Nah itu ingat ulun, kata beliau itu orang yang memberi orang yang memberi makan atau orang yang bersedekah dengan orang yang kelaparan itu lebih utama daripada menyumbang di masjid jami. Tetangga pian kelaparan, pian harus menyumbang aja, misalnya menyumbang masjid. Nah, tapi tetangga kada tahun kada makan sudah semingguan, kada makan. Yang mana utama? Tetangga tadi dulu. Soalnya ini menyangkut jiwa. Kalau pian kada memakani, bisa-bisa sidin. Nah, paham aja pian ya lo. Bisa bertajak bendera hijau. Nah itu. Nah jadi itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah jadi yang keempat ini salah satu amalan supaya dirindukan oleh surga ini, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah ini puasa di bulan Ramadan ini kita setiap tahun lah. Nah cuma yang perlu kita perbaiki ini puasa kita saja lagi, kualitas puasa kita. Jadi puasa kita tingkatkan, bukan hanya menahan lapar,
tapi juga kita menahan segalanya. Menahan untuk tidak berkata jahat, menahan untuk tidak berbohong, menahan untuk tidak menipu, menahan untuk tidak memfitnah. Nah, itu yang perlu kita jaga juga supaya kualitas puasa kita terjaga. Nah, karena puasa ini kita ketahui, puasa ini adalah kewajiban kita sebelum kita sudah melaksanakan ibadah puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu. Nah, keempat amalan itulah yang membuat seseorang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semuanya, khususan ulun sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.